warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siperda Tuban, kembali lagi di podcast Dispersif Tuban. Nah, nih teman-teman, jadi kali ini podcastnya itu masih mengusung tema soal organisasi dan juga pendidikan. Jadi kali ini bersama aku, Agita dari SMK Negeri 2 Tuban, yang kali ini berkesempatan untuk menjadi host, dan juga narasumberku yang sudah ada di depan aku, yang dari SMK Negeri 2 Tuban juga, yang eksistensinya itu udah nggak perlu diragukan lagi lah ya kalau untuk di SMK Negeri 2 Tuban. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Nah, boleh perkenalan dulu kali ya? Ya, silahkan. Halo Sobat Siperda, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Budianto, akrabnya dipanggil Budi. Saya dari siswa SMK Negeri 2 Tuban yang jurusannya dari jurusan kuliner. Sudah Budi? Sudah. Ya, ini aku panggilnya Budi aja kali ya. Iya. Nah, kali ini Bud, jadi kalau di podcast ini kita tuh punya tagline atau jargon yang dia tuh udah pasti diucapkan dan membuat kita tuh makin semangat. Jadi sebelum kita benar-benar memulai podcast ini membahas tentang organisasi dan juga pendidikan, kita jargon dulu ya. Iya. Boleh Bud? Boleh. Jadi kalau seandainya nanti aku bilang podcast Dispersif Tuban, nanti bilangnya Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Gimana Budi? Bisa ya? Bisa, siap. Oke, kita mulai ya. Siap. Podcast Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Nah, terima kasih Budi. Iya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman taunya seorang Budi ini tuh di batik, membatik gitu, karena dia tuh merupakan salah satu finalis Putra Putri Batik Kabupaten Tuban tahun 2024. Iya. Kali ini kita akan melihat sisinya Budi itu lebih ke arah siswa, sebagai sepantaran kita lah ya teman-teman. Emang Budi itu gimana sih kehidupan sekolahnya gitu. Kita izin ya Bud untuk goleng-goleng Iya. Budi sedikit. Jadi Budi boleh nggak sih diceritakan Budi itu ikut organisasi apa aja, atau mungkin ekstrakurikuler apa aja di dalam maupun di luar sekolah? Oke, pertama saya mengikuti organisasi OSIS. Terus yang kedua saya juga mengikuti ekstrakurikuler teater, band, dan juga organisasi di luar sekolah yaitu Paguyuban Putra Putri Batik dan juga modeling school. Oh wow, banyak sekali ya. Ini aku repeat lagi ya Budi ya. Iya. Jadi Budi ini ikutnya lumayan banyak ya. Kok di sekolah tuh ikut OSIS-nya, ikut bandnya, teater. Terus kalau di luar tuh ikut Putra Putri Batik sama kelas modeling gitu ya. Iya. Padet banget ya Bu, ternyata. Sebagai siswa SMK nih ya, pastinya tuh kita punya schedule soal pelajaran yang kita tuh diharuskan untuk lebih praktek nih daripada teori gitu ya. Kalau Budi sendiri tuh merasa gimana sih untuk mengatur waktunya, apalagi ikut 5 loh Bud gitu. Gimana sih? Kalau dari pribadi saya sendiri, saya mengatur waktu saya dengan cara membuat schedule, yaitu membuat list mana deadline yang sangat dekat, mana yang masih jauh. Saya utamakan yang dekat dulu karena mungkin mempengaruhi nilai dan yang lain, faktor-faktor yang lain. Untuk kebanyakan praktek sendiri, saya lebih mengutamakan praktek itu sendiri karena itu juga mungkin salah satu bentuk ujian dari guru kita gitu untuk mendapatkan nilai di sekolah SMK. Ya gitu ya. Iya. Jadi sebagai siswa SMK kamu sebenarnya nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu problem soal itu. Karena kan kalau dibanding nih sama SMA, kita tuh lebih mungkin difokuskan ke keahlian-keahlian tertentu gitu ya. Ini unik banget loh ya, Budi ini udah ikut band-bandnya. Itu Budi pegang alat atau nyanyi? Kebetulan di band saya bisa nyanyi juga bisa, megang alat bass, gitar bass tuh. Kalau di OSIS sendiri? Kalau dari sendiri saya menjabat sebagai bendahara 2 selama 1 periode. Oh, berarti bener-bener posisi-posisi penting ya. Ternyata Budi ini wah banget nih kalau soal di bidang-bidang seni. Ini dilihat di bidang seni nih Budi sangat amat
kompeten nih ya kayaknya. Kamu tertarikkah dengan seni? Seni banget. Seni banget. Kayaknya Dari anak seni banget ya. Iya, seni banget. Saya dari kecil tuh jarang banget suka sama olahraga. Saya lebih ke jiwa-jiwa seni karena lebih suka aja, lebih kreatif, lebih banyak menginspirasi kita semua. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman juga ngerasanya mungkin nggak di bidang olahraga atau di bidang akademik, mungkin ada di bidang seni nih ya. Ini bisa dicoba nih buat teman-teman di rumah juga. Jadi aku melihat ada something tadi sebelum podcast ini dimulai, pastinya aku sama Budi ini sharing-sharing sedikit ya. Ternyata bajunya Budi hari ini tuh ada something special nih teman-teman. Boleh diceritakan nggak sih Bud fun fact soal baju yang dipakai Budi saat ini? Baju ini adalah baju buatan saya sendiri. Alhamdulillah saya juga hobi mendesain baju akhir-akhir ini karena tertarik. Juga ini salah satu program kerja saya di Putra Putri Batik, yaitu menginovasikan budaya batik dengan budaya luar negeri. Seperti ini baju yang saya pakai dengan style kimono, tapi tidak lupa dengan kebudayaan dari Indonesia sendiri, yaitu batik. Ini saya memakai batik Gedok Tuban. Fun fact-nya ini saya buat pada jam 9 malam sampai jam 12 malam hanya untuk podcast ini. Wah, keren banget. Lihat, ini tuh effortnya buat podcast kali ini tuh benar-benar disediakan oleh seorang Budi gitu ya, jam 9 malam sampai jam 12 malam ya Bud, kalau nggak salah. Itu di chat sendiri. Jadi itu sangat amat menginspirasi ya. Jadi sebagai seorang putra putri batik, kamu kan berarti sudah berorganisasi ya Bud ya. Iya. Terus kemudian di sekolah juga ikut OSIS, itu kan juga merupakan organisasi. Menurut kamu, organisasi itu penting nggak sih di dalam pendidikan? Karena tuh kayak ada banyak yang bilang kayak organisasi tuh buang-buang waktu aja, nanti nggak fokus belajarnya. Kamu setuju nggak sih sama pendapat itu? Kurang setuju, karena menurut saya organisasi itu penting. Kita harus menggali potensi jiwa kepemimpinan dalam diri kita sendiri, karena kita hidup bermasyarakat nantinya. Jadi bukan hanya sekedar pintar saja, tapi juga baik dalam lingkungan sekitar maupun sosial. Gitu ya teman-teman. Jadi organisasi itu bukan hambatan ya Bud ya sebenarnya. Jadi menurut saya itu organisasi sangat penting di SMK karena bisa melatih mental seseorang supaya siap untuk terjun langsung di dunia kerja, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita SMK itu juga tidak membatasi kita ya Bu ternyata. Karena tuh aku banyak mendengar dari orang-orang gitu ya kan, ngapain sih ikut organisasi di SMK, yaudah fokus aja di SMK supaya nantinya bisa, mungkin kalau yang akan kerja juga lebih enak kerja gitu. Jadi ternyata kalau Budi nggak setuju ya? Tidak setuju sama sekali. Karena kamu sudah mengalami fase-fase di organisasi, jadi kamu sudah tahu betul ya bahwa organisasi itu bukan hambatan. Ini buat teman-teman juga yang mungkin masih kelas 10-11 yang mau join di organisasi dan masih bingung-bingung nanti gimana ya kalau aku SMK tapi ikut organisasi, dijamin gak akan nyesel. Iya gak sih Bud? Sama sekali gak nyesel, karena bisa menambah pengalaman kita juga. Kita juga bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita, sikap kepemimpinan kita bisa lebih terekspos pastinya. Kepemimpinan itu penting ya Bud berarti ya? Penting. Kita di dunia masyarakat tuh perlu banget berkepemimpinan. Terlebih-lebih saya sebagai lelaki, para lelaki juga pastinya akan memimpin sebuah keluarga nantinya, dan juga menurut saya kepemimpinan itu sangat berguna. Oke, karena dari penuturan Budi tadi sudah menjelaskan bahwa organisasi itu penting. Nah, Budi itu kan udah ikut banyak organisasi, banyak ekstrakurikuler, tentunya udah banyak pengalaman gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda yang sedang menonton? Apalagi kamu ini sudah sangat menyuarakan soal batik yang sekarang tuh anak-anak muda kayaknya tuh kalau disuruh batik tuh kayak malu gitu loh, kayak ngerasa kurang pede gitu. Kalau kamu pesan-pesannya buat teman-teman kayak gimana? Jadi pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana yang memiliki anggapan batik apa sih, batik itu kuno, batik itu hanya digunakan untuk kalangan orang tua saja, batik itu hanya untuk
dipakai di acara-acara resmi, dan tentu saja itu hilangkan semua anggapan seperti itu, karena batik sekarang sudah menjadi fashion trend di 2024 terlebih-lebihnya. Yang seperti saya pakai ini, batik keren, batik itu membanggakan, kita harus bangga mempunyai warisan budaya dari dulu, yaitu batik itu. Dan terlebih lagi pada tahun 2024 ini, Hari Batik Nasional, Batik Gedok Tuban menjadi salah satu ikon dari Hari Batik Nasional. Jadi kita harus bangga mengenakan batik. Bangga banget sih sama batik Gedok Tuban, apalagi udah ada generasi muda yang sudah dipilih gitu ya. Salah satunya ini Budi yang sudah menjadi finalis Putra Putri Batik, yang sudah menjadi agen untuk menyertakan kepada teman-teman semangatnya tentang tidak usah lagi malu dengan batik. Padahal batik itu keren dan fashionable ya. Nih kalau lihat Budi juga, siapa sih yang nggak mau pakai batik yang kayak gitu? Siapa sih? Itu keren banget. Oke, udah sih Bu, itu aja untuk podcast kali ini. Kalau seandainya teman-teman mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang Budi, nanti bisa dicek di Instagramnya Budi. Gimana Bud? Bisa kepoin IG saya di @vibe.bud_. Ya bisa di komen ya guys IG-nya Budi ini. Nanti mungkin kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi menarik soal batik dari Budi. Budi ada penyampaian lagi nggak sih buat teman-teman soal organisasi, untuk motivasi mereka untuk tetap berorganisasi kayak Budi nih, jadi sosok yang hebat kayak Budi? Pesan saya, organisasi itu penting, karena organisasi saya bisa di detik ini, saya bisa menjadi finalis Putra Putri Batik, tentunya bisa lebih mengenal luas tentang kehidupan di dunia maupun di masyarakat. Jadi kalian jangan malu, jangan ragu mengikuti organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Itu sih pesan saya, Kak. Ya, dicatat nih teman-teman di notes bahwa anak SMK juga bisa berorganisasi, anak SMK juga bisa berkembang, dan akan ditunggu selanjutnya Budi-Budi selanjutnya mungkin ya, yang nantinya akan bisa membuat kita generasi muda tuh lebih semangat lagi dalam berorganisasi, untuk supaya diri kita ini juga nggak stuck di situ-situ aja, kita bisa berkembang dengan organisasi. Betul. Wah, sangat menyenangkan nih bicara-bicara, berbincang-bincang dengan Budi kali ini. Dan kali ini mungkin kita akan tutup dulu ya Bud, untuk podcast kali ini. Sampai jumpa ya Budi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita tagline sekali lagi Budi untuk menutup podcast kali ini. Baik. Podcast Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Terima kasih Sobat Si Perda Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.